revisi tersebut. Silakan Mbak Ima atas waktunya. Ya, terima kasih Pak Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Yang terhormat Ibu Agustin selaku Sekretaris Universitas, yang terhormat Prof. Dedi selaku Wakil Rektor Bidang SDM dan Aset, dan kemudian pimpinan tinggi Universitas Indonesia. Lalu kemudian di sini ada moderator yang saya hormati Pak Wisnu, lalu kemudian para narasumber ya, ada Ibu Luluk, lalu kemudian Dr. Abdillah gitu, dan kawan-kawan dari Tendik serta Sivitas Akademika KUI dan hadirin yang saya hormati pada sore hari ini. Izinkan saya menyampaikan paparan. Jadi tadi dua pembicara sudah menyampaikan mengenai bagaimana dalam peran Tendik di dalam Entrepreneurial University. Mengawali terkait dengan pembicaraan di dalam statuta UI, kalau kita bandingkan antara statuta UI yang lama dengan statuta dari berbagai PTNBH, maka statuta UI di sini di dalam definisi itu adalah peraturan dasar pengelolaan UI yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UI. Nah, statuta UI yang lama di tahun 2013 itu terbit di 14 Oktober 2013 bersamaan dengan statuta ITB, IPB, UGM, dan kemudian di 2021 ini ada statuta UI yang baru yang terbit tanggal 2 Juli 2021 dengan terbitnya PP 75 tahun 2021. Nah, kalau kita lihat dalam organ di PTNBH itu sendiri, kalau kita lihat ada 3 organ PTNBH yang terdiri atas MWA Rektor dan SA, dari 12 PTNBH ada 10 PTNBH yang memiliki 3 organ, sementara yang memiliki 4 organ itu adalah ada 2 PTNBH yaitu di UI dan kemudian IPB yang terdiri dari MWA Rektor, SA, dan kemudian DGB. Nah, hal-hal yang kemudian menjadi berkembang ya terkait dengan PP statuta kita itu adalah bagaimana kita bisa membandingkan antara tugas dan wewenang dari DGB di dalam statuta IPB yang memiliki 4 organ dengan statuta UI yang lama yang juga memiliki 4 organ. Nah, dari sini kita bisa ketahui bersama bahwa terjadi perbedaan antara statuta IPB dan statuta UI yang lama terkait dengan tugas dan kewenangan DGB, di mana di dalam statuta UI yang lama itu tugas untuk melakukan penilaian LKGB, lalu kemudian pemberian kehormatan dan RPJP Renstra ini menjadi tugas dari Senat Akademik di IPB. Jadi IPB tidak tidak menempatkannya kepada tugas dan wewenang dari DGB. Lalu kemudian ini di dalam statuta UI yang lama dengan statuta UI yang baru, tugas-tugas tersebut yang tadi saya sebutkan terkait dengan LKGB, memberikan masukan terkait dengan RPJP dan kemudian pencabutan gelar kehormatan, pemberian dan pencabutan gelar kehormatan itu menjadi tidak ada di dalam statuta UI baru dan berpindah kepada kewenangan dari Senat Akademik. Lalu ini adalah penjelasannya, kemudian dilakukan harmonisasi ya di dalam hal ini di dalam PP statuta kita bahwa ini yang menjadi kewenangan dari SA yang kemudian selaras dengan statuta ITB, UGM, dan kemudian IPB. Berikut juga terkait dengan SOP atau tata cara untuk pengusulan LKGB. Lalu kemudian kalau kita lihat dalam persentase perbandingan GB di UI dengan IPB dan UGM, ini UI masih di bawah ya di 13,4%, sementara UGM 18,3% dan IPB 28,7%. Lalu kemudian isu yang lain adalah terkait dengan sanksi terhadap pelanggaran norma dan etika. Ini kemudian tidak ada ya karena memang ini tetap. Dan ini pun juga selaras dengan statuta ITB dan IPB. Lalu bagaimana sanksi terhadap warga UI di dalam statuta lama, ini diatur di dalam peraturan MBA, sementara di statuta baru diatur di dalam peraturan rektor, dan hal ini pun telah selaras dengan statuta ITB, IPB, sementara memang UGM tidak mengatur mengenai sanksi terhadap warga UI itu sendiri. Lalu ini yang pernah mengemuka di berbagai harian adalah terkait dengan rangkap jabatan. Kalau kita lihat di dalam statuta lama, maka rektor dan wakil rektor dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat pada badan usaha milik negara atau daerah maupun swasta. Sementara di dalam statuta baru, rektor dan wakil rektor, sekretaris universitas dan kepala badan dilarang merangkap jabatan sebagai direksi pada badan usaha milik negara atau daerah maupun swasta. Jadi perubahan ini tidak kemudian karena ada isu terkait dengan rangkap jabatan rektor sebagai komisaris lalu diganti menjadi direksi, tidak seperti itu karena proses pembentukan peraturan itu berjalan cukup lama ya gitu, tidak bisa secara serta-merta seperti itu. Dan kalau kita bandingkan dengan 3 statuta PTNBH yang terbit di 2013, maka apa yang kemudian diatur di dalam UGM bahwa rektor dilarang merangkap jabatan sebagai direksi ini juga sudah diatur di dalam statuta UGM di 2013. Bahkan di statuta ITB pun ini tidak diatur ya, artinya tidak ada larangan bagi rektor untuk kemudian merangkap jabatan sebagai
seperti halnya yang dilakukan di UI dan kemudian di UGM. Dan kalau kita melihat kepada konsep two-tier system di dalam Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yang dilarang itu adalah menduduki jabatan di dalam tier 1 atau apa namanya direksi ya, bukan di dalam pengawasan atau sebagai komisaris seperti itu. Nah, lalu kemudian ada hal yang baru dan menarik di dalam statuta UI yang baru ini adalah munculnya anggota MBA kehormatan yang merupakan tokoh pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh dunia usaha, dan anggota masyarakat lainnya memiliki kepedulian yang tinggi terhadap UI. Nah, anggota MBA kehormatan itu bukan sebuah pengaturan yang baru yang hanya ada di UI, tetapi sejak di 2013 UGM dan ITB itu sudah mengenal mengenai unsur anggota MBA kehormatan. Sehingga kemudian mereka lebih memudahkan mereka untuk kemudian membangun mengenai triple helix. Dan kemudian terkait dengan peneliti, ini pun juga menjadi hal yang baru yang ada di dalam statuta UI, bahwa rektor ini berhak untuk mengangkat dan memutuskan jabatan fungsional dari peneliti, dan ini pun telah selaras dengan statuta di ITB dan Undang-Undang Sisnas Iptek, sehingga hal ini menambah SDM peneliti yang mampu menghasilkan penelitian, pengembangan, dan atau pengkajian Iptek, sehingga menambah kinerja di bidang research based tridharma. Jadi lagi-lagi terkait dengan peneliti ini pun juga tidak hanya muncul di UI, tetapi di 2013 ITB telah memiliki SDM terkait dengan peneliti. Lalu bagaimana terkait dengan Tendik? Tadi Bu Lulu sudah menyampaikan, Pak Abdillah juga sudah menyampaikan, saya hanya mereview bahwa perubahan di dalam statuta UI yang baru itu terkait dengan waktu di 2013 statuta UI yang lama itu belum ada undang-undang mengenai aparatur sipil negara atau Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN gitu, di mana di dalam pasal 6 di Undang-Undang ASN itu disebutkan bahwa pegawai ASN itu terdiri atas PNS dan PPPK ya, pegawai dengan perjanjian kerja. Nah, ini kemudian diakomodir di dalam statuta UI yang baru bahwa di dalam pasal 46 disebutkan pegawai UI terdiri atas dosen, peneliti, dan kemudian tenaga kependidikan. Nah, pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berstatus sebagai aparatur sipil negara atau pegawai UI dengan perjanjian kerja. Dan ASN merupakan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Serta pegawai UI dengan perjanjian kerja merupakan pegawai tetap atau pegawai tidak tetap yang diangkat berdasarkan peraturan rektor. Nah, tentunya kalau kita melihat kepada statuta UI yang baru dan kemudian masih ada pemberlakuan terhadap anggaran rumah tangga UI karena memang sepanjang tidak bertentangan dengan statuta UI yang baru, maka itu tetap berlaku sehingga pengaturan terkait dengan ketenagaan di dalam ART UI itu masih berlaku sepanjang memang tidak bertentangan dengan statuta UI yang baru. Berikutnya juga dengan beberapa peraturan rektor terkait dengan bidang sumber daya manusia itu sendiri gitu. Nah, tentunya dengan adanya transformasi kepada entrepreneurial ini pun kita juga perlu melakukan penyesuaian terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan di universitas menyesuaikan kepada statuta UI yang baru. Nah, bagaimana tata kelola UI masa depan? Kita perlu mengimplementasikan statuta UI yang baru untuk menuju kepada world class university. Dan izin saya menyampaikan bagaimana UI menuju entrepreneurial university dan smart campus. Kalau kita lihat, kita harus sudah melakukan evolusi ya, the evolution of the university role dari traditional mission of university yang menekankan kepada education and research menjadi entrepreneurial university yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan mentransfer hasil riset mereka dari laboratorium ke sistem ekonomi. Evolusi ini penting gitu, karena dunia sudah bergerak ya kepada evolusi dari traditional mission university menjadi entrepreneurial university. Kalau kita lihat apa dari entrepreneurial university itu definisinya, kalau kita lihat di sini adalah entrepreneurial university atau AU ini adalah universitas yang mencari pendanaan baru yang berasal dari paten, pendanaan riset yang berasal dari kerjasama industri. Lalu kemudian ada definisi kedua bahwa universitas ini yang memiliki kapasitas untuk berinovasi, mengidentifikasi dan menciptakan peluang bekerja dalam tim, mengambil resiko dan menghadapi tantangan. Dan kemudian kalau kita lihat pentingnya close synergi dalam triple helix model antara universitas, government, dan kemudian industri ini menjadi titik tekan di dalam entrepreneurial university, di mana universitas memproduksi pengetahuan dan ilmu pengetahuan teknologi untuk kemudian diaplikasikan ke dalam industri. Lalu kemudian pemerintah di sini memiliki peran yang sangat signifikan di dalam membuat regulasi. Kalau kita lihat bagaimana
pemerintah mensupport dalam hal regulasi mulai dari Undang-Undang Cipta Kerja, lalu kemudian Undang-Undang Sisnas Iptek ya di 2019, kemudian banyak sekali peraturan yang lain yang kemudian menjadi peraturan turunan yang kemudian mengelaborasi penataan kembali terhadap paten, terhadap inkubator bisnis, inovasi, dan kemudian bagaimana kemudian terkait dengan pendanaan alternatif seperti crowdfunding dan hal-hal yang lain yang kemudian memperkuat UI gitu kalau mau bertransformasi menjadi entrepreneurial university. Lalu bagaimana peran industri? Industri di sini memberikan venture capital sebagai angel investor, sebagai accelerators, dan kemudian mendanai dan juga mengkomersialisasi atau menghilirisasi hasil-hasil riset kita gitu. Dan kemudian kalau kita lihat entrepreneurial university, selain tadi kalau kita lihat dari aspek triple helix model, jadi university, government, dan industri, kemudian ada 3 hal di sini yang sangat penting adalah bagaimana menumbuhkan daya saing, pertumbuhan ekonomi, dan wealth creation. Artinya ini penting sekali di dalam entrepreneurial university. Titik tekan pertama itu adalah adanya radical change in the internal organization and activities. Jadi harus ada perubahan yang sangat radikal gitu di dalam tata kelola di dalam internal organisasi dan aktivitas. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Abdillah dan kita bisa melihat bagaimana transformasi itu terjadi di dalam bidang sumber daya manusia, dan Bu Lulu juga sudah menyampaikan beberapa aspek yang kemudian perlu kemudian didorong di dalam peraturan turunan agar UI bisa bertransformasi menjadi entrepreneurial university. Dan kalau kita lihat betapa pentingnya terkait dengan paten, lisensi, lalu kemudian penelitian yang kemudian berkolaborasi dan kemudian menciptakan mengenai spin-off companies, dan kemudian adanya science and technology based economic development dan kolaborasi antara perusahaan dan kemudian universitas mensupport terkait dengan inovasi dan mengembangkan mengenai spin-off company, inkubator, dan science Teknopark ya, dan kemudian teknologi transfer office atau TTO dan teknologi licensing office atau TLO. Nah, ini adalah hal-hal yang sangat penting yang kemudian membutuhkan tata kelola dan kemudian membutuhkan peran dari Tendik untuk kemudian mewujudkan menjadi entrepreneurial university, karena gerak dari SDM ini sangat penting sekali ya gitu sebagai rodanya. Tadi Pak Abdillah sudah menyampaikan peran dari Tendik itu sendiri ya. Dan kemudian kalau kita lihat dari Entrepreneurial Attitude Index itu kita melihat kepada berapa jumlah paten yang dihasilkan spin-off company, lalu kemudian peran dari inkubator bisnis itu sendiri, berapa jumlah kontrak-kontrak terkait dengan penelitian, dan kemudian bagaimana kemudian sejumlah konsorsium dan asosiasi yang kemudian mempromot dalam hal teknologi transfer itu sendiri. Dan ini kalau kita lihat di dalam entrepreneurial university ada faktor yang sangat berperan, di mana tadi sudah disampaikan oleh dua pembicara sebelumnya bahwa human resources ini menjadi internal faktor yang sangat berperan yang penting sekali di dalam membangun entrepreneurial university. Kalau dilihat di sini ada di kota ini ya, selain human resources ada financial, physical, dan kemudian komersial. Dan kemudian bagaimana ini kemudian membentuk environmental factors yang kemudian baik dari sisi formal maupun informal itu sendiri ya, kemudian menghasilkan outcomes yaitu teaching, research, dan entrepreneurial activities gitu, seperti itu. Dan kemudian human resources ini kita perlu bekerja sama sebagai satu tim gitu, yang dibutuhkan tim kerjasama yang memiliki kapasitas untuk berinovasi, mengidentifikasi, menciptakan peluang, bekerja dalam tim, dan berani mengambil resiko dan menghadapi tantangan. Dan Tendik itu mendukung, sangat mendukung terkait dengan entrepreneurial university secara adaptif. Tadi disebutkan juga oleh Pak Abdillah bahwa harus agile dan responsif yang bergerak di dalam sebuah sistem ya, seperti itu. Dan untuk entrepreneurial university itu juga perlu ditunjang terkait dengan smart campus. Di sini ada smart student, smart classroom and lab, smart teaching and research, bagaimana kita menciptakan smart administration, smart operation, smart mobility, smart event, dan kemudian smart housing and dining. Dan ini saya ambil dari Deloitte, yaitu the next generation connected campus ya gitu. Dan kemudian kalau kita lihat di dalam statuta UI yang baru, bagaimana tadi disampaikan oleh dua pembicara sebelumnya
pentingnya terkait dengan peraturan turunan di dalam statuta UI, kalau kita bisa melihat bagaimana nanti kita mendesain terkait dengan SDM itu sendiri dengan kemudian melihat bagaimana kesuksesan atau benchmark dari top university di dalam QS sebagai universitas dengan inovasi terbaik ya, di semisal Stanford dan kemudian di MIT itu sendiri. Dan bagaimana tadi Bu Lulu juga sudah menyampaikan existing condition yang ada di UI gitu, dan kemudian apa yang kemudian akan kita bangun dengan semangat dari PP 75 tahun 2021 tentang statuta UI untuk kita membuat desain kebijakan baru atau ex ante yang yaitu yang sama-sama untuk memperkuat bagaimana peran Tendik pentingnya di dalam entrepreneurial university itu sendiri. Nah, contoh bagaimana nanti peran Tendik di dalam melakukan IP management ya, tidak hanya intellectual capital, tapi juga intellectual asset, dan terakhir itu dilindungi oleh intellectual property yang secara holistik ini terhubung di dalam science and technology, R&D, innovation, dan kemudian intellectual property right. Ini perannya sangat penting sekali ya, bagaimana karena entrepreneurial university itu faktor yang sangat kuat itu adalah terkait dengan paten ya, dan ini membutuhkan IP management yang harus agile ya, seperti itu. Dan kemudian ini adalah di innovation chain, di mana memang ini adalah peringkat Swiss sebagai peringkat nomor 1 di dalam Global Innovation Index ya. Bagaimana kemudian mereka merangkaikan ini untuk kemudian kembali lagi membiayai hasil dari inovasi yang kemudian menghasilkan royalti, kemudian menghasilkan dividen atau menghasilkan pendapatan yang lain untuk membiayai inovasi itu sendiri. Nah, kecepatan dan kemudian dukungan teknologi sangat penting sekali untuk membuat apa yang namanya di innovation chain ini sendiri. Dan kemudian ini adalah terkait dengan entrepreneurial university yang nanti kita kembangkan di dalam peraturan terkait dengan turunan daripada statuta UI, dan kemudian elaborasi statuta UI baru, yaitu ada peran penting dari MBA kehormatan, lalu kemudian ada peneliti, adanya kolaborasi, itu sangat penting untuk kemudian semangat kita baru menuju UI sebagai entrepreneurial university. Dan pentingnya di sini bahwa statuta itu bukan kemudian diragukan ya untuk dilaksanakan, tetapi memiliki daya ikat bagi semua pihak. Di dalam pasal 90 sudah disebutkan bahwa sejak PP ini diundangkan dan mulai berlaku, PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan sudah tidak berlaku lagi statuta UI yang lama, karena sudah disebut bahwa itu sudah dicabut dan sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. Dan bagaimana kita segera untuk menyusun peraturan turunan atau kemudian membenahi terkait dengan tata kelola yang ada, yang kemudian bisa bertransformasi menjadi tata kelola yang lebih baik lagi, di mana kita wajib untuk melakukan penyesuaian pengelolaan dan penyelenggaraan itu dalam waktu 1 tahun ya, sejak PP 75 ini mulai berlaku. Lalu kemudian ini adalah kenapa kita melaksanakan itu sebagai cermin dari good governance di dalam pelaksanaan statuta UI, salah satunya ada terkait dengan asas kepastian hukum. Dan kemudian, dan ini wajib kemudian dilaksanakan oleh pejabat pemerintahan ya, ada asas legalitas dan asas umum pemerintahan yang baik, dan adanya sanksi ketika tidak dilaksanakan mengenai statuta UI itu sendiri. Dan statuta UI ini harus dimaknai sebagai pelaksanaan kewenangan Presiden di dalam pasal 174 Undang-Undang tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di dalam klaster terkait dengan administrasi pemerintahan disebutkan bahwa dengan berlakunya undang-undang ini, kewenangan menteri, kepala lembaga atau pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam undang-undang untuk menjalankan atau membentuk peraturan perundang-undangan harus dimaknai sebagai pelaksanaan kewenangan Presiden. Jadi dengan demikian kita harus melaksanakan statuta UI sebagai bentuk pelaksanaan atau perintah dari Presiden itu sendiri. Dan ini adalah peraturan internal UI yang akan didesain untuk kemudian diimplementasikan sebagai peraturan turunan dari statuta UI, ada peraturan MBA dan kemudian ada peraturan rektor. Jadi nanti kita pertama kali MBA akan membuat mengenai tata cara pembentukan peraturan internal di UI, di mana salah satunya mengatur mengenai anggaran rumah tangga dan terkait dengan peraturan dekan ya. Jadi peraturan dekan tidak kemudian hilang seperti itu, tetapi itu bisa ditata kelola di dalam tata cara pembentukan peraturan internal UI, di dalam peraturan MBA sebagai turunan di dalam statuta UI. Dan kemudian terkait dengan peraturan MBA bisa kita atur terkait dengan ART atau dengan nama yang lain sebagai organisasi tata laksana. Dan hal-hal yang lainnya DGB dan kemudian SA juga mendapatkan amanat untuk kemudian memberikan mengatur di dalam peraturan turunan. Dan komitmen untuk melaksanaan statuta UI itu membutuhkan komitmen kita sama-sama ya, kita bersama-sama segala komponen yang ada di UI, dan dalam waktu dekat UI akan bekerja sama dengan BPKP gitu di dalam penataan dan transformasi tata kelola UI, yaitu transformasi UI menuju entrepreneurial university dan smart campus. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator Pak Visnu. Terima kasih banyak Mbak Ima atas Dr. Ima Mahesari atas presentasinya. Jadi